Akhirnya Infinix seri Note udah rilis lagi nih di tahun 2026, yaitu Infinix Note 60. Di seri kali ini bisa dibilang peningkatannya itu cukup banyak ya dibandingin seri pendahulunya si Note 50, termasuk harganya juga nih yang ada kenaikan. Kita lihat dulu deh harga rilis dari Infinix. Itu buat Note 60 Basic dia di harga Rp4.099.000 buat storage 8/256. Jujur, awalnya gue ngerasa sih dengan harga segini kayak kurang oke gitu ya. Mengingat Infinix seri Note tuh biasanya dia nggak bawa value yang mantep banget kalau dari yang gue pantau sejak Infinix Note 40. Sebenarnya wajar mengingat spesifikasinya itu cukup banyak yang di-upgrade ya. Plus HP-HP yang rilis di tahun 2026 itu emang pada naik harganya. Tapi kabar baiknya, dari yang gue pantau-pantau ya di marketplace untuk harga si Infinix Note 60 ini tuh dia rata-rata di bawah 4 juta semua. Kayak di Shopee, Tokped, atau TikTok tuh itu berubah-berubah. Kadang di 3,6, kadang di 3,3. Tergantung voucher dari marketplace-nya. Sejak 25 Februari kemarin sih dari yang gue pantau rata-rata itu di 3,6 juta ya tertingginya. Keseringan di bawah 3,6 juta. Saran gue di kondisi harga HP yang lagi pada naik kayak gini, kalau emang kalian mau beli HP nih di tahun ini, kalian itu bisa maksimalin aja voucher-voucher yang ada di marketplace. Karena kan lumayan ya, biar lebih worth it lagi gitu. Gue sendiri dapat HP ini di harga 3,3 juta. Jelas dengan harga segini sih gue puas banget lah sama apa yang gue dapetin dari Note 60 ini. Karena beneran deh, upgrade-nya itu banyak banget, hampir di semua aspek dari yang gue perhatiin, kalau dibandingin dari seri pendahulunya. Oke, langsung aja kita bahas ya, mulai dari bagian desain dan juga build quality-nya. Nah, buat desain harusnya kalian udah tahu ya, HP ini tuh mirip sama HP apa. Apalagi kalau kita pakein case bawaannya nih, yang kayak gini. Sekilas mirip iPhone 17 Pro gitu. Oh iya, buat casing bawahnya, ini dia tipenya bukan yang karet gitu ya, dia tuh tipenya yang hard case gitu. Jadi kalau amit-amit kebanting, itu nggak bakalan sebaik casing karet ngeredamnya. Cuma dari pengalaman gue, kalau pakai case model kayak gini, dia tuh susah banget kuning. Bahkan kayaknya gue nggak pernah kuning deh kalau pakai hard case bening kayak gini. Ya lumayan lah ya, kita dapat casing gratis. Karena kalau gue nggak pakein casing, HP ini tuh grip di tangan licin banget. Yang gue suka dari desain HP ini, itu ada di bagian tepi-tepinya ya, yang sekarang tuh nge-rounded gitu. Beda dari seri pendahulunya, yang rada kotak. Terus di bagian material pun masih jadi yang terbaik ya buat di kelas 3 jutaan. Udah pakai frame metal yang solid banget. Buat tombol-tombolnya sih setelah mau gue pencet ini enak-enak aja ya. Feel-nya udah clicky, mantep, nggak ada yang goyang-goyang gitu. Terus di bagian port-portnya juga nggak ada yang tajam, bikin nyaman di tangan. Ya feel di tangan sih HP ini intinya udah premium ya, kebantu sama frame HP-nya yang pakai metal. Oh iya, di HP ini tuh ada tombol tambahan ya di sebelah kiri buat mute gitu kalau kita tekan. Ini tombol berguna banget sih buat gua, jadi kalau mau mute gampang tinggal tekan aja. Terus ada lampu juga di sebelah kameranya, tapi kalau kalian nggak suka, ini bisa dinonaktifin aja di pengaturan. Kemudian buat bagian backdoor, ini sih dari yang gue pegang, feel-nya sih masih mirip ya kayak waktu gue pakai Note 50 Pro, di mana itu dia bukan pakai bahan dari kaca, melainkan kalau nggak salah sih polikarbonat ya, atau fiberglass, gue lupa deh. Intinya bukan kaca sih. Tapi nggak ada masalah kok, bagian backdoor-nya aman-aman aja ya. Yang kurang enak selama gue pakai HP ini, paling itu ada di mesin geternya ya, yang berasa biasa aja. Dia tuh tipenya yang nyebar gitu. Sama satu lagi, itu ada di bagian belakangnya, yang kalau kita setel volume di atas 50% tuh, bodi belakangnya berasa getar gitu. Jadi kurang enak lah, tangan berasa geli-geli gitu. Misal gue lagi scrolling TikTok. Udah sih, paling keluhan gue itu aja buat di bagian bodi HP ini. Ngomongin soal speakernya sendiri, sebenarnya ini biasa aja ya. Kalau kita setel suara di bawah 50%, dia emang powernya berasa pelan gitu. Tapi kalau udah di atas 50%, itu powernya lumayan berasa kok. Sama kalau kita setel di 100% tuh rada berasa sember suara speakernya. Kalau dengerin lagu yang banyak instrumen kayak berantakan gitu. Tapi kalau kita set di bawah 80%, dia agak mendingan lah. Buat fitur-fitur kayak NFC itu pastinya udah ada ya, standar 3 jutaan mah. Wireless charging di sini juga udah support. Di sebelah kanan juga ada sensor buat deteksi detak jantung, tapi ini sih gue nggak pernah pakai ya fitur yang satu ini. Dan yang gue senang itu ada sensor ear blasternya buat jadiin HP ini sebagai remote. Buat konektivitas itu pastinya udah 5G ya, karena dia udah pakai chipset Dimensity, bukan pakai Helio lagi. Dan sepengalaman gue pakai HP ini sih, penangkapan sinyalnya itu juga termasuk bagus. Terakhir, paling info tambahan aja ya mengenai eSIM di HP ini. Dari yang gue baca-baca sih di GSM Arena, mereka nyantumin kalau HP ini support eSIM. Tapi setelah gue cari-cari sih, di HP ini kayak nggak support gitu ya. Bahkan ketika gue cek di website Infinix Indonesia, mereka nggak nyantumin tuh kalau Infinix Note 60 ini ada eSIM. Jadi harusnya HP ini nggak support eSIM. Next ke bagian layar.
Dimana buat di bagian layar, HP ini juga ada beberapa peningkatan ya. Contohnya itu kayak di resolusinya. Sekarang tuh dia meningkat jadi 1,5K. Buat jenis layar dia masih sama, pakai AMOLED 144Hz. Ukurannya juga masih sama di 6,78 inch yang bongsor buat tangan gua. Peningkatan lain tuh ada di jenis kacanya. Sekarang tuh udah pakai Corning Gorilla Glass 7i dan juga di bagian kecerahan sekarang jadi lebih terang. Selama gue pakai sih cakep-cakep aja ya layarnya. Ini gue pakai di siang hari outdoor juga masih kelihatan jelas. Dipakai nonton juga nikmat, support HDR dan juga bezelnya tipis. Respon layarnya waktu gue pakai buat main game MLBB atau PUBG itu juga nggak ada kendala, udah responsif banget. Fingerprintnya juga udah cukup kenceng. Kalau buat always on display-nya gimana nih? Apakah udah bisa always apa masih 5 detik? Sayangnya sih di seri Note 60 ini dia masih tipe yang 5 detik ya always on display-nya. Jadi belum bisa disebut always lah ya. Sebenarnya di bagian layar ini ada yang ngeganjal dikit sih di pengalaman gue pakai HP ini ya. Terutama ketika gue pakai buat main MLBB atau PUBG nih. Settingan warna di HP ini tuh kayak berubah. Saturasinya jadi lebih tinggi, jadi lebih gonjreng lah. Gue sih cukup yakin ini karena fitur gaming mode-nya yang graphic enhancement ini. Karena ini tuh cuman kejadian di game-game yang support graphic enhancement aja, kayak PUBG sama MLBB. Sebenarnya ini emang hal sepele sih, gue cuman mau sharing aja lah keluhan gue terkait layar si HP ini. Mungkin fitur ini cukup berguna ya kalau buat main game PUBG gitu, kita bisa ngelihat musuh kita lebih jelas ketika mereka nge-prone di dalam rumput. Tapi kalau buat main MLBB kayaknya nggak gitu guna ya, karena ngapain? Gua ngelihat Mia ketika hilang ya tetap aja Mia hilang-hilang aja. Oke, mumpung lagi ngomongin game, itu sekalian aja deh ya, gua ngebahas bagian performa si Infinix Note 60 ini yang cukup mantep. HP ini udah nggak pakai chipset kebanggaan Infinix nih, yaitu G99 atau sekelasnya lah, yang udah sering banget kita temuin di HP-HP 2 jutaan Infinix. Apalagi HP ini kan harganya udah naik ya ke 3 jutaan, masa speknya masih pakai G99 atau sekelasnya sih? Untungnya Note 60 udah pakai chipset yang bagus lah buat standar 3 juta. Pakai Dimensity 7400, RAM-nya 8GB, dan juga storage-nya udah cukup lega di 256GB. Jelas ini peningkatannya cukup banyak lah dibandingin seri pendahulunya secara performa. Nih, kalau kalian penasaran sama skor-skor benchmark, di sini gue udah tes ya di HP ini. Dan buat pengalaman saat gue mainin game-game yang tadi gue sebut, kayak ML sama PUBG, itu sih udah enak banget pengalamannya. Ketika kemarin gue pakai Tecno Camon 40 sama Note 50 Pro yang pakai G100 Ultra kalau nggak salah, itu tuh ketika main Mobile Legends di 90 fps aja kadang-kadang masih ada frame dropnya ya. Nah, kalau di HP ini jauh lebih enak. FPS-nya kebuka sampai 120 ya di Mobile Legends. Gameplaynya juga stabil nih. Gua mainin 2 match rank sekitar 40 menit, suhu maksimalnya cuma di 41 derajat. Ini gue mainnya tuh di ruangan yang tanpa AC ya, cuman pakai kipas ruangan aja. Kemudian PUBG gue udah mainin 1 match ya, sampai chicken sekitar 30 menit. Stabil juga nih, dia kebuka sampai 90 fps settingannya. Suhunya dia maksimal di 42 derajat aja. Kalau buat Genshin gue kurang tahu nih, di sini kayak di limit gitu. Maksimal dia cuma nyentuh 45 fps aja. Gue sih ngarepnya bisa lah dapat rata-rata di 50-an fps gitu untuk settingan low pas 60 fps ya. Cuman plusnya sih di sini suhunya jadi nggak tembus 41 derajat ya, dan fps-nya juga stabil di 45 rata-ratanya. Masih sangat playable kok rata-rata segini ya, selagi nggak di bawah 30 fps. Jadi buat main game, Infinix Note 60 ini udah dibilang cukup enak lah. Terutama kalau main game kayak MLBB sama PUBG Mobile. Itu udah siap banget kalau kalian mau pakai buat push rank panjang ya. Paling biar umur HP-nya lebih panjang ya, kalau kalian mau push rank yang lama, kalian bisa siapin cooler aja. Cooler 100 ribuan itu harusnya udah cukup kok buat HP ini. Ketika gua pakai harian ya, yang mostly buat chattingan atau scrolling sosmed, ini mah easy banget buat HP ini. Suhu buat aktivitas harian juga bisa dibilang aman ya, mau gua pakai wifi atau data seluler. Pindah-pindah aplikasi itu juga udah smooth. Apalagi animasi di XOS 16 ini jadi lebih manis. Ini XOS sih kalau dilihat-lihat makin cakep ya semenjak XOS 15 kemarin. Awal gua pakai Infinix tuh itu ada di Hot 50 ya, dimana dia start dari XOS 14. Dan selama gua cobain XOS 14, jujur itu pengalamannya nggak enak sama sekali sih. Tampilannya jadul, animasinya juga flat gitu. Tapi makin kesini XOS dari yang gue lihat sih upgrade-nya dia cukup gila-gilaan ya. Di XOS 16 ini cakep nih tampilannya. Walau emang ada kopi-kopian dari Apple gitu ya, ala-ala Liquid Glass. Nih tampilan galerinya aja mirip banget kan, sampai ke wallpapernya ya. Tapi buat gue pribadi, tampilan XOS ini beneran cakep lah, lebih fresh juga, terutama di bagian control centernya sama di bagian notif.
Terus customisasi di home screen-nya juga enak ya. Kita bisa ubah bentuk folder jadi kayak gini yang cukup unik. Jadi kita bisa langsung buka aplikasi dua terdepan tuh tanpa harus masuk foldernya. Dan masih banyak lagi sih bagian customisasinya. Paling keluhan gua ada di optimisasinya aja sih. Kadang sesekali ada stutter gitu ketika gua scrolling di home screen. Terus notif IG juga terkadang telat masuk ya, terutama DM IG. Dan satu lagi, ini hal kecil sih, kocak aja gitu. Ketika gua lagi nonton video full screen ya, dan kepencet tombol mute sekali, dia tuh nunjukin arah tombol mute-nya salah gitu. Ya ini mah nggak penting lah, gue cuma nyari-nyari kesalahan aja. Yang penting di XOS 16 ini tuh nggak ada iklannya ya, bloatware juga cukup minim di awal booting HP ini, sama dukungan update-nya tuh sekarang di-upgrade nih, dari yang 2 tahun, sekarang jadi 3 tahun Android update, dan juga 5 tahun security patch update. Makin mantep lah. Kemudian buat baterai 6500 mAh-nya gimana nih? Di pemakaian gue sih yang nggak bisa dibilang berat-berat amat, karena nggak main game berat ya, itu standar aja daya tahan baterai si Note 60 ini. Selama seminggu ini gue pakai, rata-rata SOT yang bisa gue dapetin itu sekitar 6 jaman. Dengan catatan ini gue colokin dual SIM, terus kebanyakan juga pakai WiFi, dan juga refresh rate-nya gue setting ke high. Jadi jalan di refresh rate tertinggi terus. Ekspektasi gue sih bisa lah nyentuh 7-8 jam gitu. Tapi oke lah, SOT 6 jam itu udah cukup banget kok sebenarnya buat kebanyakan orang. Ditambah gue juga cukup bisa memaafkan baterai HP ini ya, karena buat ngisi baterainya itu juga cepet. Ngisi dari 15% ke 100% itu gue cuma butuh waktu 50 menitan aja. Mungkin di bagian baterai ini gue berharap di next update mereka bisa ngasih daya tahan baterai yang lebih oke ya. Mengingat XOS 16 ini kan juga tergolong masih baru nih. Kemudian terakhir kita ke bagian kameranya nih, yang upgrade-nya juga nggak kalah menarik. Karena sekarang kita udah bisa ngerekam resolusi 4K ya di kamera depan dan juga kamera belakang. Plus sekarang kita udah ke bagian kamera ultrawide. Jadi di belakang sini sih udah nggak ada kamera gimmick lagi. Buat sensornya gue sih kurang tahu ya dia pakai apa pastinya. Karena kemarin sih gue kayaknya sempet baca-baca si Note 60 ini pakai LYT700 gitu yang sama kayak Canon 40 atau Canon 50. Tapi waktu gue cari-cari lagi sekarang gue nggak nemu nih informasinya dia pakai sensor apa. Kayaknya gue mabok atau apa ya. Tapi sebelum kita lihat hasilnya, karena si Note 60 ini banyak kasus kamera berembun ya dari beberapa komen yang gue baca. Kali ini gue pengen kasih lihat deh apakah unit gue berembun juga atau enggak. Kemarin gue udah sempet tes 3 kali ya, 2 kali di dalam ruangan ber-AC rekam 4K di 5 menit, dan juga satu di outdoor gitu siang hari rekam 4K juga 5 menit. Dan dari 3 kali tes yang gue coba itu semuanya aman sih, Note 60 gue nggak muncul embun sama sekali di kamera utamanya. Jadi harusnya sih buat masalah embun ini nggak semua unit bakalan kena ya. Selama gue pakai HP ini buat foto itu cukup menyenangkan ya, karena shutternya tergolong kencang kalau di kondisi terang, walau gue ada aktifin mode HDR. Dan ketika gue mau preview itu juga prosesnya nggak terlalu lama. Emang enak lah kalau HP kita pakai chipset yang lumayan kencang. Buat hasilnya sendiri di sini tergolong cakep ya buat di kelas harganya. Secara detail udah top di kondisi terang kayak gini, dynamic range-nya juga luas, processing-nya juga nggak berlebihan ya, nggak yang terlalu oversharp. Terus kalau kita mau iseng-iseng zoom digital sampai 5 kali, pakai kamera utamanya itu juga masih oke kok di kondisi terang kayak gini. Ultrawide-nya gue cukup suka ya, karena dia punya jarak pandang yang luas, dan selfie-nya juga mantep nih. Fitur HDR-nya ngebantu banget, bikin area belakang jadi nggak overexpose gitu. Terus di Note 60 ini kalau kita ke bagian filter ya yang ini, sekarang kita bisa pilih nih karakter warna sesuai selera kita. Kalau kalian pengen ke arah yang lebih natural, kalian bisa pilih yang standar. Dan kalau kalian mau hasil yang lebih gonjreng gitu, yang saturasinya tinggi, bisa pilih aja ke opsi yang bright. Nih, kalian bisa lihat aja ya, rambut Gara tuh di sini lebih menyala kalau pakai yang bright. Kemudian mungkin ini juga penting buat beberapa orang, di HP ini udah ada fitur live fotonya nih. Kalian bisa aktifin aja ke icon yang satu ini, dan previewnya nanti bakalan kayak gini. Buat fitur-fitur lain sih di kamera Note 60 kalian bisa lihat aja ya di sini. Untuk mode Pro di sini pastinya itu cuman buat mode foto aja. Lanjut ke kondisi low light, kamera utamanya sih ini masih oke banget dari yang gue lihat. Mau di kondisi lampu ruangan atau di malam hari gitu, masih kejaga detailnya. Warnanya juga masih on point dan noise-nya juga minim. Ini tuh karena bukan lensa kamera di HP ini cukup gede ya, di f1.59. Makanya di kondisi low light masih oke hasilnya. Buat foto selfie-nya juga masih lumayan ya. Paling yang secara detail drop banget pastinya ada di kamera ultrawide. Emang gini sih biasanya kamera-kamera ultrawide di HP mid-range.
Next, buat videonya seperti yang tadi gue udah bilang ya, di HP ini tuh ada peningkatan. Sekarang kita bisa ngerekam di 4K 30 fps di kamera depan maupun kamera utamanya. Terus kalau kalian perhatiin, sekarang kita juga ada opsi ngerekam di 60 fps ya, nggak kayak kasus sebelumnya tuh, yang cuma ada opsi HFPS. Dimana waktu gua ngerekam di settingan itu, FPS yang gue dapetin biasanya di 40-an aja, nggak sampai 60. Nah, buat hasil rekaman di 4K 30 itu hasilnya lumayan bagus kok. Di sini kita juga tetap dapetin opsi buat aktifin fitur stabilisasinya ya, walau ngerekam di resolusi 4K. Nih, perbandingannya kalian bisa lihat aja ya, kalau nggak diaktifin kayak gini, dan kalau diaktifin tuh kayak gini. Lumayan lah ya, walau kalau diperhatiin banget sih masih ada jitter-jitter gitu, nggak yang benar-benar mulus. Begitupun kalau gua ngerekam di resolusi 1080p 30 fps, itu kamera utamanya kalau dipakai jalan masih ada jitter gitu. Mungkin kalau mau dapetin hasil video yang minim jitter, kalian bisa coba deh ngerekam di resolusi 1080p 60 fps. Karena dari yang gue lihat sih, ini jitternya kelihatan lebih minim ya. Kemudian buat kamera ultrawide, dia maksimal di 2K 30 fps ya. Cuman kurang fleksibel aja sih kalau ngerekam di resolusi ini. Dia jadi nggak bisa pindah-pindah lensa ke kamera utama. Jadi kalau gue mau ngerekam di kamera ultrawide, gue masih prefer di resolusi 1080p 30 fps aja. Next, buat selfie-nya di sini juga mantep ya. 4K 30-nya kita tetap bisa aktifin fitur stabilisasinya yang hasilnya juga cakep. Dynamic range-nya itu udah luas, terus ketika dipakai jalan pun itu udah stabil banget. Paling jadi lebih sempit aja sih sudut pandangnya kalau kita aktifin stabilisasi. Sama dari yang gue lihat, warna kulit gue jadi agak kemerahan gitu. Dan bibir gue jadi lebih pink gitu. Padahal beautify-nya dalam posisi off. Oh iya, kamera depannya ini juga bisa ngerekam di 1080p 60 fps ya. Gue baru ngeh nih ketika gue ngerekam di kondisi malam hari. Hasil kamera depannya di kondisi low light sih kurang oke ya. Muka gue udah dipenuhi dengan noise gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu ya review dan pengalaman gua selama pakai si Infinix Note 60 ini. Walaupun secara harga ini ada kenaikan, tapi menurut gua sih HP ini tetap jadi opsi yang menarik ya buat di kelas harganya. Apalagi kalau kalian belinya di online dan bisa maksimalin voucher-voucher yang ada di marketplace. Itu bakalan lebih worth it lagi sih. Asumsi kalian dapetin HP ini di harga 3,5 juta. Menurut gua sih dengan specs yang dikasih, HP ini udah mantep banget. Punya build quality yang solid di kelasnya, udah pakai frame metal plus ada wireless charging, baterainya gede di 6500 mAh, chipsetnya Dimensity 7400 yang ngebut, kameranya sekarang bisa ngerekam di 4K ya, dan juga udah ada lensa ultrawide-nya, sama update Android yang makin panjang sampai 3 tahun. Upgrade-nya tuh banyak banget dibandingin seri pendahulunya. Makanya gue merasa HP ini tuh worth it aja walaupun ada kenaikan harga. Pokoknya sebisa mungkin sih kalian maksimalin lah voucher-voucher yang ada di marketplace ya. Karena itu lumayan banget potongannya. Oke, jadi segitu aja buat video kali ini. Thank you banget buat kalian yang mau nonton sampai habis ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan mengenai Infinix Note 60 ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat.